saya Hanum Lambu. Dan saya Mafazatul Zahra Sikumbang. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari mata kuliah Teologi Islam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam Mu'alimah Yusnita Hasibuan MPD. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Karakteristik Teologi Islam. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teologi Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Hanum. Yang dimaksud dengan teologi Islam adalah pembahasan yang berkaitan dengan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta, terutama hubungannya dengan manusia. Maksudnya di sini adalah teologi Islam itu merupakan pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Apapun itu dia yang berhubungan dengan ketuhanan, maka dia termasuk dalam kategori teologi Islam. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang karakteristik teologi Islam. Karakteristik teologi Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, teologi Islam klasik, dan yang kedua, teologi Islam kontemporer. Teologi Islam klasik terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, teologi rasional. Teologi rasional adalah salah satu alternatif yang ditawarkan para pemikir Islam untuk mengimbangi perkembangan teori pengetahuan di zaman modern ini. Dua, teologi tradisional ialah aliran yang tidak memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada manusia, memberikan akan akal lemah, kekuatan kehendak Tuhan, berlaku semutlaknya, serta terikat pada arti harfiah dalam memberikan interpretasi ayat Al-Quran. Yang ketiga, teologi moderat, yaitu adalah aliran yang mengambil alih atau posisi di antara keduanya atau mengambil jalan tengah, khususnya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, masuklah kita pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu teologi Islam kontemporer. Di dalam teologi Islam kontemporer terdapat 4 pembagian, yaitu teologi pembebasan, teologi pluralisme atau paham atas keberagaman, teologi transformatif, dan teologi inklusivisme. Teologi pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga yang lain, sekaligus merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi, di mana titik tolaknya mengacu pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan mereka untuk kebebasan. Teologi pembebasan ini juga sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkup lingkungan sosial. Dengan kata lain, teologi pembebasan adalah suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah konkret di sekitarnya. Teologi pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual. Kemudian, teologi yang selanjutnya adalah teologi pluralisme, di mana teologi pluralisme itu adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, dan etnis yang mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian, kondisi ini menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagaman yang ada. Teologi pluralisme itu sendiri merupakan paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok lain termasuk dalam komunitas agama. Pembagian teologi selanjutnya adalah teologi transformatif. Teologi transformatif adalah bentuk respon atas perubahan yang niscaya terjadi dalam struktur masyarakat. Adapun konteks dalam masyarakat yang tidak demikian, maka teologi transformatif adalah paradigma yang lebih tepat terutama dalam hal merespon perubahan dan melakukan Dalam teologi transformatif ini sendiri merupakan ikhtiar ijtihadiyah dalam mengkaji Islam kontekstual dengan metode manhaj, Qur'aniyah, dan sunnatullah yang makbul dan sahih dalam memperkaya gagasan keislaman yang dinamis sesuai kebutuhan kemaslahatan umat. Dalam takaran praksi, Islam transformatif dapat menjadi panatik kemajuan mobilitas vertikal hablum minallah dan sekaligus dalam mobilitas horizontal hablum minannas, yaitu kualitas kesolehan personal dan sekaligus kualitas kesolehan sosial, dan dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi meniskayakan lahirnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas unggul sekaligus dapat memiliki daya saing dalam merebut kejayaan negeri. Kemudian, pembagian teologi Islam kontemporer selanjutnya adalah teologi inklusivisme. Teologi inklusivisme ini merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada suatu kelompok,
Hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap agama membawa ajaran keselamatan. Semua agama dapat substansinya adalah sama, namun memiliki syarat dan ajaran yang berbeda-beda. Teologi inklusivisme ini juga merupakan satu dari 3 tipologi yang dikemukakan oleh Alan Reis dalam diskursus teologi agama-agama. Adalah sikap atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain di luar kekristenan juga dikaruniai rahmat dari Allah dan bisa diselamatkan, tetapi pemenuhan keselamatannya hanya ada dalam Yesus Kristus. Itu mereka yang menganut paham teologi inklusivisme, sedangkan di pembahasan teologi-teologi sebelumnya itu mereka menganggap bahwa ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah konkret berada di sekitarnya. Dan pada teologi-teologi sebelumnya, mereka meletakkan paradigma yang lebih tepat terutama dalam hal merespon perubahan dan melakukan pembangunan. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan ketiga yang akan dijelasin oleh Saudari Hanum. Baik, masuk kita pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu fase perkembangan dalam teologi Islam. Di dalam fase perkembangan teologi Islam ini ada 3 perkembangannya, yaitu ada zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Di dalam zaman klasik ini, itu sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di dalam teologi ini, yang berkembang di era klasik ini adalah teologi sunnatullah. Di dalam teologi sunnatullah ini, ada beberapa ciri teologinya, yaitu ada kedudukan akal yang tinggi, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis yang sedikit sekali jumlahnya. Kemudian, percaya pada adanya sunnatullah atau kausalitas. Di dalam periode klasik itu sendiri, terdapat cara umum yang dibagi menjadi 2, yaitu periode klasik di mana daerah Islam mulai meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan di Persia sampai ke India Belanda. Kemudian daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah. Kedua adalah fase disintegrasi atau pertengahan, di mana di masa ini ada 2 persatuan dan kesatuan umat Islam mulai mengalami kemunduran. Konflik politik seringkali melanda sehingga klimaksnya adalah hancurnya imperium Islam yang menyebabkan Baghdad berhasil dikuasai oleh Hulagu Khan. Selanjutnya, teologi sunnatullah atau qadariyah. Dalam teologi ini bukan hanya sekedar berorientasi pada kehidupan akhirat, melainkan juga mempunyai target dunia. Oleh karena itu, di dalam fase ini atau di dalam era qadariyah ini, di samping basis keimanan umat Islam karena ditopang oleh rasionalisme, bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik, dan sejenisnya mengalami kemampuan pesat, yaitu seperti di daerah Kairo, Mesir, Suriah, dan Persia. Ketika itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu yakni Mesir, Kairo, dan juga Persia. Dan juga termasuk di dalamnya Suriah. Di sini ada beberapa hasil-hasil yang berasal dari timur yang dibawa ke barat kemudian melalui daerah-daerah kota dagang yang penting seperti Kairo, Alexandria, dan Damsyik, Baghdad, dan Siraj atau yang kita sebut sekarang adalah Persia, yang menjadi kota dagang yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Sementara itu di bidang tasawuf yang berkembang adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan sebuah pemikiran atau aktivitas untuk mengenal lebih dekat kepada Tuhan, tetapi tidak menggunakan pemikiran filosofis. Artinya, tasawuf falsafi ini merupakan pemikiran yang dibarengi dengan aktivitas untuk mengenal lebih dekat kepada Tuhan, seperti pada teologi Islam sebelumnya. Dalam ilmu kedokteran banyak dikembangkan oleh para ahli seperti Ibnu Rushdi, Ali Arzi, dan Ibnu Sina. Ilmu kimia mengalami kemajuan di tangan Jabir al-Razi. Sumbangan ulama Islam bagi ilmu kimia lebih banyak dari yang diberikan oleh orang-orang Yunani. Nah, masuklah kita pada fase perkembangan teologi Islam pada zaman modern. Di zaman modern di sini ada etos kerja ulama dan umat Islam di zaman modern sangat menurun. Etos kerja para ulama dan para petinggi-petinggi Islam pada zaman tersebut jauh menurun dari zaman-zaman sebelumnya. Karena etos kerja dalam bidang sains dan filsafat lenyap, sedangkan etos kerja dalam bidang ekonomi, industri, pertanian menurun. Hanya etos kerja dalam bidang politik yang agak menonjol, karena pada zaman pertengahan masih terdapat 3 negara, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Syafawi, dan Kerajaan Mughal yang berada di India. Tokoh teologi Islam. 1. Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai dengan 595 Hijriah.
Ibnu Rushd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih, Kulliyat fi At-Tib, yaitu buku tentang kedokteran di Eropa, Fa'al Maqal fi Mabin Al-Hikmah wa Syariat adalah buku yang berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua yaitu Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Jawini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Yang ketiga yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu filsuf Islam Arab. Ia disebut filosofi Al-Arab atau filsuf orang Arab. Yang keempat yaitu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Nas Muhammad Ibnu Takr Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Di antara karya-karya Al-Farabi, karya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu kota atau negara utama yang di dalamnya membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dan hukum ilahiyah Islam. Kesimpulan dari materi kami yaitu perkembangan zaman yang senantiasa berubah dan disertai munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan manusia akhirnya menjadi sebuah tuntutan untuk memahami agama yang sesuai zamannya. Kebutuhan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebaiknya umat Islam tidak hanya memahami Islam melalui pendekatan teologis saja, agar pemahaman tentang Islam menjadi universal dan komprehensif. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada kita semua kami minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.